Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Gabung dalam pembelajaran kita pada siang hari ini. Dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran kita yang berkaitan dengan materi langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, dalam langkah-langkah penelitian sejarah, kita kemarin sudah mengenal beberapa istilah, yaitu ada 4. Yang pertama, ya, yang dikenal dengan istilah heuristik atau kritik sumber. Oke, kita perlihatkan apa yang pertama, ya. Nah, yang pertama ada heuristik. Ya. Karena menggunakan pena elektronik. Wah, iya. Ya. Nah, yang pertama heuristik. Apa itu heuristik? Yaitu mengumpulkan data. Ya, heuristik yaitu mengumpulkan data. Bagi kelas E1 tadi kita belum ada tugas untuk makalah. Oke. Nah, maka saya kenalkan dulu langkah-langkahnya. Kita kembali, yaitu ada langkah-langkah penelitian sejarah. Yang pertama adalah heuristik. Nah, yang kedua, itu ada kritik sumber. Ya, apa itu kritik sumber? Kritik sumber itu adalah memilah dan memilih data. Jadi data yang sudah diambil dalam bentuk video, data tertulis, atau sumber benda foto, ya, ataupun dalam bentuk dokumen. Nah, itu nanti bisa menjadi bahan awal penelitian. Nah, itu bisa dilanjutkan nanti pada tahap keduanya kritik sumber. Ya, tahap kedua kritik sumber itu bisa dilihat. Bisa dilihat kembali. Nah, pada bagian 2 dipilah dan dipilih. Pada bagian ketiga, langkah ketiganya adalah interpretasi data. Nanti bisa kalian sajikan hasil makalah atau artikel itu dalam bentuk presentasi. Kalau di tingkat perguruan tinggi kemarin, di tahap awal namanya adalah seminar atau seminar proposal. Kalau sudah sampai ke tahap yang keempat, yaitu historiografi, itu nanti untuk tingkatan S1 namanya skripsi. Nah, kalian tidak akan membuat skripsi, berat itu. Ya, kita mengenal dulu saja bagaimana caranya membuat artikel atau membuat makalah yang masih sederhana. Ya, dalam hal ini tentu dengan metode penelitian sejarah dengan 4 langkah tadi. Nah, berkaitan itu mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih dulu sebelum kita lanjutkan masuk pada contoh. Silakan. Apakah ada yang ditanyakan? Bagi yang ingin ditanyakan, ya silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Kita lanjut langsung. Halo, bisa kita lanjut atau ada pertanyaan mungkin?
Semuanya adakah pertanyaan atau kita lanjut? Lanjut. Lanjut. Oke. Kalau kita lanjut, maka untuk E1 terkhusus, Pak, contoh makalah itu seperti apa? Nah, silahkan dilihat pada bagian ini nanti ya. Apa sih contoh makalah itu? Karena makalah ini kan tentu berbeda-beda bentuknya. Iya. Ya. Kita lihat pada bagian file. Oke. Di makalah ini. Saya cek ini dia kelihatan ya? Ya, Pak. Ini adalah contoh makalah yang berjudul Budi Utomo. Nah, ini adalah bagian cover. Jadi yang saya blok ini adalah judulnya. Nah, di bawahnya Tut Wuri Handayani SMA N 7 Tebu, ini adalah covernya ya, atau logo yang masuk pada bagian cover. Setelah itu nanti siapa guru pembimbing, mapelnya apa ya. Kalau ingin ditulis mapelnya sejarah, maka boleh ditulis di sini ya. Makalah dibuat seperti ini, makalah sejarah ya, buat seperti itu. Lanjut ya, disusun oleh ya, setelah tadi ada siapa guru pembimbing, setelah itu disusun oleh. Pak, saya nggak punya laptop, saya tidak punya bahan-bahan, gimana Pak? Nah, tugasnya sama dengan kelas yang lain. Bagi yang tidak memiliki laptop, kamu bisa membuatnya di double folio. Double folio itu kalau membeli di toko ATK, alat tulis kantor, paling sekitar 1000 itu dapatlah 4 halaman ya, 4 pasang. Nah, setelah itu nanti boleh ditulis tangan sesuai dengan urutan dalam langkah-langkah penulisan artikel. Ya, langkah penulisan artikel. Seperti ini tadi, yang pertama tentu cover ya dan urutan. Atau nanti bisa cek di halaman blog saya, banyak contoh artikel ya. Kalian bisa ketik di Google dengan nama dedirohmanu.blogspot.com, dedirohmanu.blogspot.com, bisa kalian lihat. Nah, yang kedua adalah kata pengantar. Contoh kata pengantar itu seperti ini. Isinya simpel saja, nggak usah panjang-panjang ya, simpel saja.
Yang penting jelas. Apa isinya di kata pengantar? Dia ucapan alhamdulillah, syukur kepada Allah, terus tugasnya berkaitan dengan apa? Oh, umpamanya judulnya Budi Utomo, maka ya tentang Budi Utomo. Seperti ini. Dan di dalamnya juga ada ucapan terima kasih kepada pembimbing, kepada teman, kepada orang yang mungkin membantu dalam memberikan bahan atau penelitian itu bisa kalian selesaikan. Nah, ini dan jangan lupa daftar isi untuk menggambarkan urutan yang akan kalian perlihatkan di makalah. Ya, apa itu kata pengantar? Ada daftar isi bab 1 pendahuluan. Di pendahuluan inilah nanti ada namanya latar belakang. Latar belakang, ada rumusan masalah, metode. Kemarin untuk E3 saya hanya memerintahkan sampai di rumusan masalah. Nah, kalau ada yang ingin sampai di bagian manfaat 5 poin ini dimasukkan, nggak masalah. Kalau ternyata hanya ingin sampai di rumusan masalah, yaitu latar belakang dan B rumusan masalah, boleh, nggak masalah. Kalau ingin memasukkan sampai ke C, boleh juga. C itu apa, Pak? Metode penelitiannya, ya 4 langkah tadi. Ya, metode saya itu heuristik, kritik sumber, interpretasi data, dan historiografi. Itu metode penelitian kita. Di bagian intinya apa? Di bagian intinya itu kalian judulnya apa? Kalau tentang Budi Utomo ya seperti ini. Berarti bagian yang akan dibahas itu berkaitan dengan Budi Utomo semua. Mulai dari bentuk peran politik Budi Utomo, ya, terus perbedaan pendapat antara Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dr. Rajiman Widyo Diningrat, terus pertentangan yang terjadi di organisasi Budi Utomo dan seterusnya. Nah, dan bab 3 penutup itu kesimpulan. Pendahuluan seperti ini di latar belakang, ya, boleh dicek seperti apa di latar belakang. Oke, ada pertanyaan sampai sebatas itu? Ya, jika ada pertanyaan boleh silahkan. Apa pertanyaannya? Boleh dilihat. Ya. Dan ini ya contoh dari catatan kaki nih yang kemarin saya tunjukkan untuk kelas E3. Catatan kaki. Ada angka 3 kecil yang saya blok ini. Ini adalah penanda bahwa ini menunjukkan ada catatan kaki di bawahnya. Ini dia yang digunakan. M. Reclef. Ya. Ini adalah catatan kaki dalam makalah. Nah, kalian apakah harus menggunakan catatan kaki? Jika bisa, boleh. Jika tidak, ya nanti bisa kita Pak, yang punya laptop boleh diketik. Yang tidak punya laptop dan nggak mau nulis tulisan tangan, kamu bisa menggunakan handphone dengan aplikasi pendukung dalam membuat Microsoft Word. Ya, di handphone ada, Pak, ada. Kalian bisa lihat panduannya di YouTube yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi berbasis Word. Oke. Jadi bisa seperti ini nanti, ya, supaya juga lebih pintar dalam menggunakan IT jenis handphone. Jadi untuk kelas E1 apa Pak yang harus kami buat untuk kelas E1? Ya yang harus dibuat ya tugasnya.
Kita nyari bukan. Tugasnya harus dibuat. Silakan jika ada Kamu apa itu? Kamu? Kamu? Judulnya itu kita nyari sendiri ya, Pak? judulnya. Betul. Iya. Ya, judulnya silahkan dicari sendiri apa yang ingin kalian cari. Pengennya apa? Pokoknya pengennya tentang kehidupan manusia praaksara di Kabupaten Tebu. Ya, ada nggak bahannya? Heuristik berarti mengumpulkan bahannya apa? Apakah buku yang menceritakan tentang itu ada enggak? Atau mungkin peninggalan-peninggalannya. Nah, ya, semua bahan itu nanti dikumpulkan, terus lakukan langkah yang kedua, kritik sumber. Pilih mana yang sesuai dengan judul yang akan diangkat. Yang ketiga, baru interpretasi data itu berarti harus disajikan dalam bentuk tulisan. Kalau tidak ya gimana ya. Judulnya apa saja Pak? Ingat, subjek sejarah itu ada 3 ya. Yang pertama manusia, yang kedua ruang atau tempat, yang ketiga waktu. Berarti harus berkaitan dengan manusia. Jangan menceritakan sejarah yang berkaitan dengan rumah tapi nggak ada manusianya, atau berkaitan dengan hutan tapi tidak ada manusianya, itu tidak bisa. Harus subjek utamanya adalah manusia. Subjek keduanya baru ruang, ada keterangan tempatnya di mana. Nah, yang ketiga baru waktu, kapan terjadinya. Ada pertanyaan lagi, silakan. Untuk yang sudah saya pandu kemarin untuk membuat E3, itu berarti boleh nanti di berangsur-angsur diselesaikan. Kalau minggu depan kita masih pembelajaran online, maka saya akan meminta file hasil kerja kalian nanti dalam bentuk PDF. Tapi kalau kita bertatap muka, maka akan saya cek langsung. Jadi informasi berikutnya menyusul ya. Kerjakan per kelompok ya, Pak? Untuk E1 ya, boleh berdiskusi secara kelompok, tetapi hasil kerjanya individu. Antara satu dengan yang lainnya, judul tidak boleh sama. Jadi judulnya setiap orang harus berbeda-beda. Tapi boleh saling berdiskusi, berkomunikasi. Kalau ada yang tidak jelas, boleh tanya ke teman yang sudah paham. Atau kelas E1 boleh tanya kepada kelas E3. E3 kan sudah lebih dahulu ya. Boleh berbagi informasi melalui media sosial WA ataupun telepon langsung. Silakan. Jadi boleh bekerja sama, saling membantu. Yang penting adalah kalian paham. Ada lagi pertanyaan? Yang beda itu nyarinya judul pembahasannya. Yang beda judulnya, ya benar, judul pembahasannya. Kalau si Pinkan umpamanya ingin meneliti tentang manusia di Kecamatan Rimbuilir, maka mungkin si itu ingin meneliti tentang manusia di Kecamatan Sumai. Nah, itu boleh seperti itu, walaupun judulnya tentang hampir mirip, tapi tempatnya kan beda. Itu. Umpamanya si Anita ingin meneliti tentang transmigran Jawa di Desa Sidorejo Blok A. Nah, si Novita membuat tentang judulnya transmigran Jawa di Desa Pulungrejo Blok B. Sama-sama transmigran, boleh, tapi beda tempat kan? Ya, tidak ada masalah. Berarti bahannya pasti beda itu nanti.
dokumennya pasti beda. Nah, seperti itu. Heuristik atau bahan yang dikumpulkan itu pasti berbeda. Umpamanya si Taufik ingin meneliti tentang masyarakat di MEE, ya. Terus si Aura ingin meneliti masyarakat di Simpang Kemini, kan itu dua tempat yang berbeda walaupun berdekatan. Itu boleh, tidak masalah. Boleh. Tapi jangan sama. Satu membahas tentang masyarakat di MEE, satunya judulnya juga sama, masyarakat di MEE. Satu tempat boleh, tapi bedakan apa yang ingin kalian perlihatkan dalam penelitian itu. Boleh kok. Tadi malam ada yang WA kalau tidak salah dari kelas ini ya, kelas E3. Saya lupa juga. Kalau ada yang ingin tanyakan, boleh, silahkan. Apa yang ingin tanyakan? Ya. Aufa Alandra. Kalau korden yang dipamerkan untuk apa, Aufa? Ya. Perlihatkan wajahnya. Bisa Ketua Alvarel, Rizky, Galuh mana orangnya? Tidak kelihatan Galuh. Mana wajahmu supaya saya bisa cek aja. Mana layar? Perlihatkan sampai kamu pakai baju apa, Galuh? Ya, Taufik Al-Hafiz, ini ya ini kemana ya lah itu kelihatan. Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau kelas S1 yang kelompok kemarin belum selesai semua, masih ada 3 kelompok atau 2 kelompok gitu, Pak. Makalahnya gimana? Yang berapa? E3. E3. Maksudnya belum selesai kelompoknya? S1. S1, Pak. E1, belum selesai kelompoknya? Iya, Pak. Oh, kelompok yang presentasi video kemarin ya? Iya, Pak. Nah, yang video nanti kita lanjutkan pada pertemuan tatap muka. Kalau di sini kan nggak mungkin. Nanti kamu saya suruh menyajikan di Zoom ini bingung. Tapi kalau bisa tidak masalah. Tapi saya yakin masih banyak kendalanya nanti. Sehingga untuk video, untuk E1 itu kita lanjutkan saat tatap muka. Tapi pada daring ini kita masuk langsung pada bab penelitian sejarah. Ya. Jelas untuk kelas E1? Hah? Gimana? Pakai kelama aja bisa. Ada pertanyaan untuk E1 terutama yang baru mulai ingin membuat makalah. Untuk E3 kalau ada kendala boleh juga silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, saya kira pembelajaran kita bisa kita akhiri dan bisa kalian selesaikan penelitian itu. Saya ingatkan kembali, jika pembelajaran kita di minggu depan masih online, maka hasil penelitian akan saya minta dalam bentuk PDF. Nanti yang tulis tangan, Pak, gimana? Tulis tangan nanti bisa di-scan menggunakan scanner. Download di aplikasi Store, namanya Scanner.
Nah, hasil karyanya nanti di-scan menggunakan aplikasi itu, dan dia akan menjadi sebuah file PDF. Nah, itulah nanti yang akan dikirim di grup kita masing-masing. Grup kelas E1 ya di kelas E1, grup sejarah kelas E3 ya di kelas E3. Itu kalau kita masih daring, jadi belum pasti ya. Ternyata kalau Senin depan kita sudah masuk secara